واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Pembahasan masih pada bab yang kedua pada kitab Taharah dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pada pembahasan yang sebelumnya kita telah menyebutkan poin yang kedua, yaitu tentang hukum menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, atau al-mas'alatus salisah. Qala al-musannif rahimahumullah, al-mas'alatus salisah, masalah yang ketiga, ma yusannu fi'luhu li dakhilil khala'. Apa yang disunahkan untuk kita lakukan ketika masuk ke WC. Jadi pembahasan fikih kita sekarang adalah sunnah masuk WC. Penulis berkata, yusannu li dakhilil khala'i qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khabasi wal khaba'ith, minal khubusi wal khaba'ith. Disunahkan bagi orang yang akan masuk WC mengucapkan doa ini. Jadi orang yang akan masuk WC disunahkan untuk membaca Bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'ith. Jadi orang yang akan masuk WC belum masuk, akan masuk. Karena kalau tidak masuk WC tidak boleh seorang menyebut nama Allah kecuali dalam hati. Jadi kalau kita sudah masuk WC tidak boleh menjahatkan dan melafalkan nama Allah kecuali dalam hati. Jadi doanya adalah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau, minal khubus, dari jin laki-laki. Ini tafsir dari kata khubus. Wal khaba'is, dan jin betina. Kemudian wa 'inda intihai wal khuruj, dan ketika keluar, selesai dan keluar dari WC kita ucapkan doa ketika di luar, ghufranaka. Ghufranaka ini adalah maknanya ampunilah aku ya Allah. Secara bahasa, secara i'rab, ghufranaka ini adalah masdar mutlak, gitu, atau maf'ul mutlak. Jadi dia masdar dari kata ighfirli ghufranaka, yang artinya adalah ampunan Engkau ya Allah. Ampunilah aku dengan ampunan Engkau ya Allah. Kemudian wa taqdimu rijlihi yusra 'inda dukhul. Kemudian mengedepankan atau mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC. Jadi ketika kita masuk WC, maka kita dahulukan kaki kiri kita. Wal yumna 'inda al-khuruj, dan kita melangkahkan atau mendahulukan kaki kanan ketika keluar WC. Wa alla yakshifa 'awratahu hatta yadkhula min al-ardh, dan janganlah dia membuka auratnya sampai mendekat ke tanah.
Jadi ketika buang air itu jangan dibuka dulu, ya, celana kita. Gitu. Alasannya adalah karena ketika itu tidak seperti sekarang, Pak. Kalau sekarang WC-nya alhamdulillah sudah tertutup. Kalau zaman dulu terkadang ada yang lewat gitu, maka dianjurkan oleh Rasulullah kalau buang air itu jangan dibuka duluan, jangan disingkap duluan aurat kita. Nanti kalau sudah dekat di tangan dari dulu baru dibuka, ya, supaya bisa bebas keluar. Dan kalau ditutup mah kena pula najis menurut ini. Seperti itu. Namun ini sesuai dengan keadaan konteks di zaman dahulu. Kemudian wa'idha kana fil qadha, kalau seandainya dalam buang air besar, jadi al-qadha di sini buang air besar. Yustahabbu lahu, disunahkan baginya al-ib'ad, menjauh. Jadi kalau buang air kecil boleh kelihatan, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah ketika buang air kecil minta pada sahabat, minta tolong pada sahabat untuk dibawakan sedikit air. Namun aurat tetap tidak boleh, Pak. Karena hukum melihat aurat laki-laki itu haram. Sebagaimana larangan itu hadis sahih, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli. Tidak boleh, ya. Larangan dari Nabi ini pada dasarnya menunjukkan makna haram. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, an-nahyu yaqta'il tahrim. Larangan itu memberikan, ya, hukum haram, ya, menunjukkan hukum haram. Kecuali ada dalil yang mengalihkan dari hukum asalnya. Namun pada dasarnya setiap larangan Al-Quran dan As-Sunnah, larangan Allah dan Rasulnya, ini maknanya haram itu pada dasarnya, sampai hatta dalil dari mu'ala tasrifi al-hukm asli, sampai ada dalil yang memalingkannya dari hukum asalnya. Jadi kalau buang air besar disunahkan untuk wal istiqam, dan disunahkan untuk yang tersembunyi, ya, hatta la yura, sampai tidak kelihatan. Ini pada buang air besar. Wa adillatul dzalika kulluhu, dan dalil itu semua kata beliau hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, jadi Jabir berkata mengenai hadis ini yang beliau diriwayatkan dari Jabir berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami telah keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar. Ya, kami telah pergi keluar bersama Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW la ya'til baraz hatta yataghayyara farayah. Dan dahulu Rasul SAW selalu kalau ingin buang air besar, ingin datangi WC, ingin buang air besar, yang maksud ya'til baraz, buang air besar itu, hatta yataghayyara, sampai beliau tidak kelihatan, sampai yataghayyara tidak kelihatan. Fala yura, maka ditegaskan lagi dengan ungkapan fala yura, beliau tidak kelihatan. Ini pada buang air besar. Kemudian hadis yang kedua, wa hadis Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddu ma bainal jinni wa awrati bani adam idza dakhala al-khala ay yaqula bismillah. Pembatas antara jin, maksudnya antara pandangan mata jin dengan aurat anak Adam, dengan aurat manusia, maksudnya apabila dia masuk ke dalam WC, tidak ada dia membaca bismillah. Disebutkan juga oleh para ulama di antara utama membaca basmalah, maka basmalah ini sebagai sebab Allah menghalangi, ya, pandangan mata jin terhadap orang kita. Ini tidak hanya WC.
umum, sehingga disebutkan juga oleh para ulama kalau seandainya seseorang ingin membuka bajunya dan pakaiannya kan tersikap auratnya, maka dianjurkan membaca Bismillah. Kenapa? Karena ketika seorang membaca Bismillah, maka dengan otomatis Allah akan menghalangi penglihatan jin terhadap aurat kita. Karena jin itu disebutkan sifatnya oleh Allah. Jin itu dia bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat jin. Ya, huwa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka jin itu dan sekutu-sekutunya melihat kalian min haitsu la tarawnahu, sementara kalian tidak melihat jin. Itu dalam surah apa jawabnya? Ada yang mau surah apa? Ini dalil dari Al-Quran bahwasanya jin itu mampu melihat kita, namun kita tidak mampu melihat jin. Jadi Allah sebutkan seperti itu. Ya, ini dalam surah Al-A'raf ayat 27 dalam pendapatnya. Innahu yarakum, sesungguhnya dia jin itu melihat kalian. Huwa wa qabiluhu, dia dan kabilah-kabilahnya, dia dan teman-temannya, min haitsu la tarawnahu, sementara kalian tidak melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun, sesungguhnya kami menjadikan syaitan itu sebagai wali-wali, pelindung-pelindung, teman setia bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini surah Al-A'raf ayat 27. Jadi jin itu Bapak Ibu bisa melihat kita, sementara kita kata Allah min haitsu la tarawnahu, sementara kalian wahai manusia kata Allah itu tidak mampu melihat jin. Supaya jin tidak melihat aurat kita dan tidak melihat aurat istri kita, maka diberitahu oleh Rasulullah, maka bacalah Bismillah. Karena Bismillah itu adalah satu, ya, ma bainal jinni wa awati bani Adam, pembatas keluarga kita antara pandangan jin dan aurat manusia. Ini supaya aurat kita tidak kelihatan. Mohon maaf, Bapak Ibu mungkin mohon maaf yang berhubungan suami istri, ya, kalau tidak baca Bismillah apa dinikmati sama jin, ya, kata dia senyum jinnya, ini mau pakai, ya, ini gratis ini, enak juga rupanya yang tidak baca Bismillah. Maka penting Pak baca Bismillah, jangan yang ini Bismillah ini Pak, ya, Bismillah itu luar biasa, penting sekali. Kemudian masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis yang ketiga, wa haditsu Anas radhiyallahu anhu, hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala', apabila masuk WC, qala, beliau mengucapkan doa, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau ya Allah, minal khubuthi wal khaba'is, dari gangguan jin laki-laki dan jin betina. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis keempat, ini banyak sekali, ada 5 hadis yang beliau bawakan dalam kitab ini. Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja min al-khala', apabila beliau telah keluar, idza kharaja fi mawdi, bentuk kata-kata orang mau pasti. Jadi apabila Nabi telah keluar min al-khala' dari WC, ini bacanya apa? Apa? Di luar. Qala, Rasulullah mengucapkan zikir, ghufranak, ampunilah aku ya Allah, berikanlah aku ampun ya Allah. Karena hikmahnya ini apa?
Ulama menjelaskan hikmahnya kita istighfar ya. Setelah keluar WC, boleh jadi kita beristighfar. Ada hal-hal yang tidak layak, tidak patut kita khilaf, ya. Karena memang WC itu tempat syaitan, ya. Maka jangan lama-lama di WC. Jadi WC itu sesuai kebutuhan saja. Nah, jadi kalau seandainya hal-hal yang kita lalai di WC, karena di WC itu nggak boleh mikirnya ini. Mikirnya di hati saja. Itu. Maka setelah kita keluar WC itu kita dianjurkan untuk istighfar. Ghufranak istighfar. Ampunilah ya Allah itu lagi. Jadi ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian hadis yang terakhir wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajah, kalau seandainya Nabi ingin menunaikan hajatnya, buang air kecil, la yarfa'u zawdahu, dan tidak langsung angkat pakaiannya, ya, hatta yadruwa min al-ardh, sampai beliau mendekat ke tanah. Artinya dekat dari tanah baru diangkat. Karena memang keadaannya waktu itu masih banyak orang gitu. Karena kalau langsung dibuka nanti kelihatan auratnya gitu. Beda dengan keadaan kita. Kalau aurat sekarang sudah bagus WC-nya, sudah tertutup ya dalam bangunan, tidak seperti di zaman dulu. Maka kalau seandainya yang buka pun tidak jadi mengapa, karena sebabnya itu sudah hilang. Karena hadis ini ada ilah, ada sebabnya. Sebabnya adalah kalau langsung dibuka akan kelihatan aurat, dan tempat WC zaman dulu itu tidak seperti WC sekarang. Ini Bapak Ibu yang Allah berikan. Kemudian pembahasan yang keempat pada bab yang kedua ini, al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat, ma yuhramu fi'luhu, apa saja yang diharamkan perbuatan, ala man arada qada al-hajati, bagi orang yang ingin buang hajat. Apa saja hal yang diharamkan? Ini penting Pak, sehingga kita tidak berdosa ketika buang air. Jadi mesti kita tahu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ketika buang air. Dosa itu banyak ya. Karena tidak tahu ya, atau karena lalai abai terhadap perkara buang air, Allah tambah dosa. Maka kita mesti tahu apa perkara yang mesti kita jauhi ketika buang air. Yang pertama, yuhramu al-bawl fil ma'ir raqidi, haram hukumnya kencing di air yang tergenang. Jadi ada kolam, baik, tergenang airnya, tidak mengalir, kencing kita, ini haram. Kenapa? Yang pertama, akan menjadikan tempat itu najis karena airnya tidak mengalir. Situ-situ kayak itu, di warna itu banyak airnya berarti najis. Kenapa Allah dilarang? Kenapa haram? Karena dilarang oleh Nabi. Li hadis Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Jabir juga. Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, bahwasanya Jabir berkata, annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha al-ahmaran. Jadi kita kembali kepada kaidah usul ini. Asal dari larangan Nabi itu memberikan makna haram. Jadi Nabi telah melarang anil bauli, dari kencing fil ma'ir raqid, pada air yang tergenang. Bagaimana dengan berak? Berak namanya min babi aula. Berak lebih utama dilarang, lebih dilarang lagi. Kenapa? Karena kalau kencing saja dilarang, tentu berak juga dilarang. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Hadis muttafaqun alaih. Itu yang pertama yang dilarang, Pak. Jadi kencing di mana, Pak? Di air yang tergenang. Jadi pastikan air kencing itu, Pak,
Jangan sampai kita kencing di air yang tergenang. Ya, usahakan di WC itu mengalir karena bisa disiram. Tapi kalau WC-nya rusak, macet, Pak Ustaz perbaiki dulu Pak. Ya, karena kalau macet Pak, kemana-mana bentar ya, tidak mengalir dia, mau, wih, muncrat dia Pak. Alat kena najis dulu lagi, ya. Maka perbaiki WC. Jangan, yang penting jangan kita buang air di air yang mengalir. Dimanapun itu, kecuali darurat, ya, kalau airnya nahan kaki, ya itu lain lagi hukumnya. Karena hukum darurat itu pengecualian. Kemudian yang kedua, yang dilarang adalah kata beliau, la yumsiku dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul. Tidak boleh memegang, mohon maaf, karena ini ya, ini agak vulgar ya. Tidak boleh seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Lain si budaya membiayai dulu. Namun kalau dia tidak sedang kencing boleh. Kenapa tidak boleh Pak? Karena ada larangan dari Nabi, ada hadisnya. Wala yastanji, dan tidak boleh orang beristinja biha dengan tangan kanannya pula. Jadi ada dua yang tidak dibolehkan. Ketika kencing tidak boleh pegang kemaluan kita dengan tangan kanan, dan ketika istinja cebok gitu Pak ya, tidak boleh dengan tangan kanan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum fala ya'udanna dzakarahu bi yaminihi. Apabila salah seorang di antara kalian kencing gitu ya, kata Rasulullah, apabila kalian kencing gitu ya, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Sehingga para ulama yang mengatakan, Imam Ahmad menyatakan syahwat maupun tidak syahwat memegang kemaluan itu ya ketika kencing dilarang. Karena ada juga ulama yang mengatakan ya, kalau seandainya kemaluan itu adalah bagian dari tubuh kita, jadi selama tidak syahwat boleh. Namun dalilnya itu lemah yang mengatakan boleh. Namun yang kuat insyaallah syahwat dan syahwat tidak boleh, kecuali dengan hakim atau dengan pembatas. Kalau dengan pembatas tidak batal. Yang batal ini apa? Yang dilarang ini memegang langsung ketika buang air. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Karena dilarang oleh Nabi. Wala yastanji biyamini, dan tidak boleh juga seorang itu beristinja cebok dengan tangan kanannya. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sudah dua yang dilarang air. Kencing di mana berkembang, di air yang bergenang, dan kedua di mana yang kedua memegang kemaluan ketika kencing, ketika lepas. Kalau sedang ada kencing boleh. Ya, nah ini. Kemudian yang ketiga, wa yuhramu alaihi al-bawl wal ghaib fi tariq, dan haram hukumnya kencing dan berak di tengah jalan. Jadi kalau ada orang Islam berak di jalan itu haram hukumnya Pak. Nanti kita baca hadisnya keras sekali. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi orang yang berak kencing di tengah jalan akan mengganggu orang yang lewat. Woi, orang menumpah. Ini anak siapa yang kencing? Ini sumpah sama. Ya, bahkan tidak sedikit orang itu nama binatang. Ketika pas di jalan ada bau berak, bau tai gitu ya. Maka dalam Islam haram, tidak boleh orang buang air itu di jalan, tidak boleh. Atau di tempat orang berteduh, misalkan di halte sekarang ya, atau kalau zaman dulu tuh Pak di tempat kan ada di pohon, di luar tempat dulu Pak ya. Tiba-tiba kawan ganti, apa yang di situ? Haram dulu. Atau kencing dia, pusing dia ya. Anak kau sini kencing pula, saya boleh kencing di situ. Itu haram, tidak boleh.
Iya. Kemudian au fil hadaiqil ammah, atau di kebun-kebun, di taman-taman umum. Karena di taman-taman itu tempat orang rekreasi, ya, orang lagi santai, pergi ke taman. Intinya di tempat umum tidak boleh buang air itu. Ya, baik itu Pak, di tempat keramaian, di tempat yang manusia pergi di situ, tempat publik, ya baik tempat umum, haram hukumnya buang air. Ya. Kemudian contoh lagi, wa tahta syajarah musmirah, atau di bawah pohon yang berbuah, tidak boleh. Ini contoh-contohnya. Au mawaridil miyah, atau di tempat sumber air. Ya, tempat orang minum, itu kencing di sumber air. Nah, ini beraknya. Atau sungai Pak, sungai yang juga kalau di dusun-dusun itu Pak, ya kan, orang kadang minum dengan air sungai. Ngambil air pakai galon pergi ke sungai. Itu kami berak diwujud dulu, ya. Itu nggak boleh Pak. Karena mengganggu, intinya dia kena mengganggu orang, ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Muadz bin Jabal. Lima rawi Muadz qala, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Muadz berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina, takutlah kalian sebab orang dilaknat. Lihat, ini dilaknat ini berarti dosa besar lah. As-salasa, tiga orang yang dilaknat, tiga sifat orang yang dilaknat. Kata Nabi, ittaqul mala'ina salas, takutlah kalian dengan sebab orang dilaknat dengan tiga ya jenis manusia. Yang pertama, al-baradu fil mawarid, orang yang berak buang air di tempat sumber air, di sumber air yang dia berak. Au qari ala tariq, atau di tengah jalan dia berak. Wal zil, atau di tempat orang bernaung berteduh, berak dia di situ. Ini kata Rasulullah sebab orang dilaknat. Laknat itu Pak berarti dosa besar, bukan dosa kecil Pak. Karena kata Imam Al-Ghazali dalam Al-Kabairnya, di antara standarisasi atau kriteria dosa besar itu adalah dosa yang diancam dengan dengan laknat itu artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi ini dosa besar ini, bukan dosa kecil. Lihat Bapak Ibu, Islam itu sangat luar biasa. Jangan terpukul, ya, berak di tempat umum saja haram dalam Islam. Makanya kalau orang yang menuduh Islam itu teroris, itu bukan Islam yang salah, namun orangnya yang salah memahami Islam. Karena Islam itu sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Nabi Muhammad melainkan untuk menyebarkan kasih sayang ke alam semesta ini. Ya, tidak boleh kalau orang ini jangan membunuh Pak, membuat orang hidupnya sakit. Saya kan hidupnya sakit ya, kalau mau yang sulit, membuat hidupnya terganggu saja itu haram Bapak Ibu. Apalagi sampai nyuruh nyakitin orang, naudzubillah, itu bukan Islam. Namun orang yang mengaku Islam ada seperti itu riwayat. Namun Islam itu sudah jauh daripada, karena Islam adalah agama yang dibawa dengan kasih sayang, bukan dibawa dengan kebencian. Sehingga Rasul dalam hadis yang hadis juga hadis Imam Muslim, Rasulullah mengatakan al-muslimu, seorang muslim yang betul-betul muslim yang baik keislamannya, man zalal muslimuna min lisanihi. Apabila orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya, ya, mencela orang tidak haram dalam Islam. Apa kata Rasulullah yang lain? Sibah muslim fusuq, mencela, mencaci, memaki, menfitnah, menghibah. Muslim itu punya fasik dosa besar. Wa qitalul kufur, dan memeranginya adalah kekufuran. Kalau orang itu menghalalkan darah umat Islam atau manusia yang Allah mengharamkan itu. Karena ulama mengatakan di antara pembatal keimanan adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain, wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazaohu
jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, itu namanya qatlun, ya, muta'ammid. Ada pula qatlun, ya, khata. Ada sengaja membunuh orang, ada yang tidak sengaja. Kalau tidak sengaja ini Pak, ini dia wajib membayar dia denda. Berapa Pak? 100 ekor onta. Namun dia tidak wajib untuk dikisos, ya. Namun kalau orang membunuh secara sengaja, itu hukum pidananya dikisos. Namun kisos ini kembali kita katakan dilakukan oleh pemerintah yang sah, presiden kita. Namun kalau presiden kita untuk masalahnya sudah kita serahkan kepada Allah. Ini masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kita kembali kepada hadis ini Pak. Jadi hadis ini Rasulullah sangat keras terhadap orang-orang yang menyakiti muslim, menyakiti ketentraman masyarakat. Dengan cara apa? Buang air di tempat kumpul. Alhamdulillah. Kemudian hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian beliau berkata oleh hadis Abu Hurairah berdasarkan hadis Abu Hurairah hadis yang lain. Wali hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inain." Takutlah kalian dari dua penyebab laknat. Tadi 3 ya, di hadis yang ini 2. Qalu, sahabat bertanya, sahabat berkata, mereka berkata ya sahabat, "Wa man la'inani ya Rasulullah?" Apakah 2 penyebab laknat itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqina, seorang yang berak di jalan umum yang ditempuh oleh orang. Ini boleh tidak dilaknat rupanya, ya. Maka kalau kita sesat berak, jangan sampai kita berak di jalan tempat orang lalu lalang, jangan dosa besar. Carilah tempat yang agak jauh dari tempat orang lalu lalang. Kemudian al-firdirihim, atau orang yang berak di tempat bernaung manusia, di halte. Sedangkan banyak orang yang duduk-duduk di situ, banyak orang yang nyantai di situ, ya. Ini juga termasuk penyebab datangnya laknat Allah. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 269. Ada di buku ya. Kalau Bapak punya bukunya, ya ini ada terjemahannya ya. Ini bisa Bapak beli Fikih Al-Qiyasah ini. Kemudian masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keberapa lagi Pak? Yang keempat, kama yuhramu alaihi qira'atul Qur'an, sebagaimana haram hukumnya membaca Quran di WC. Yang keempat, yang haram ketika buang air itu adalah baca Quran. Jangan, ya. Saking rajinnya, baik orang tua sedang berak baca Quran juga, ya. Jangan baca Quran sedang buang air, karena haram hukumnya. Wa yuhramu alaihi, kemudian yang keselanjutnya yang berapa yang 6, dan diharamkan juga al-istijmar, beristijmar. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Apa beda istijmar dengan istijmar? Supaya masih nampak. Apa beda mahwal farq ya baina istijmar dan istijmar? Apa beda istijmar dengan istijmar? Istijmar mencuci pakai air. Kalau istijmar dengan air, kalau istijmar satu, ya dengan batu dan yang sejenisnya. Berapa kali? Harus 3, minimal 3. Ya, nggak boleh kurang dari 3. Iya, gitu. Jadi haram orang beristijmar birraus, raus seperti kotoran hewan. Misalkan nampak dia kotoran hewan yang sudah mengeras, ya. Nah, digunakan untuk istijmar, kan? Ya, dilarang oleh Nabi. Awal lawam, atau dengan tulang. Jadi ketemu dia tulang ayam dulu ya. Nah, ini mantap juga ini buat istijmar, boleh. Awal bahan muhtaram, atau
dengan makanan yang mana makanan itu muhtaram, ya. Kita harus menghargai, menghormati makanan yang muhtaram. Jadi ada roti itu kan biasa keras, ya. Kayak batu juga. Di Yaman itu ada roti keras, ya, yang kayak batu. Kata teman itu ini roti pelempar ini ya, kuda, ini roti tapak kuda, yang seperti ini. Nah, nggak boleh dengan makanan. Jadi kita nggak boleh istimewa dengan makanan. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Jabir, berdasarkan hadis dari Jabir, ya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an yatamassaha bil 'adl." Nabi melarang kita untuk mengusap, yakni beristimewah dengan tulang, atau ba'al, atau dengan ba'al itu apa? Rausul ba'in, ba'al itu adalah kotoran onta. Jadi nggak boleh. Walaupun kotoran onta itu Bapak Ibu sudah mengeras kayak batu, air mata pulang untuk itu mana boleh. Kenapa tidak boleh ba'al? Karena dilarang oleh Nabi. Dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian yang keberapa lagi yang dilarang? Ini tidak tertib di sini, Pak. Yang keenam, wa yuhramu qada'ul hajati baina quburil muslimin. Diharamkan buang air itu di kuburan, ya, kaum muslimin. Ya, tidak boleh. Karena pada prinsipnya di tempat umum tidak boleh. Karena di kuburan itu nanti ada orang yang ziarah, banyak. Oh, namanya mau diumpah orang, ya. Orang bingung bersitu, orang tai bulan itu. Kena sumpah orang yang bekol menerangkan itu, ya. Iya, dua dapat sumpah dari orang, dapat dari Allah. Alhamdulillah. Maka jangan pernah seperti itu, banyak walaupun kita marah sama orang, jangan pernah dibalas ya dengan tai, jangan itu. Alhamdulillah, tidak boleh gitu, ya. Iya. Ada pula orang yang kurang ajar tuh, ya. Sakit hati dengan kawannya, awas ya, belain mobil orang itu. Wih, bapak tu lah mau tai mobilnya, atau mau pesingala, mau kencing yang mobil orang yang dia marah itu, boleh Pak, ya? Iya. Itu hukumnya haram, ya, seperti itu yang Allah muliakan. Nabi SAW bersabda, la tubali awsaqal qubur qadaitu alaihim awsaqal sur, ya. Saya tidak peduli haram hukumnya, gitu, ya. Apakah saya buang hajat di tengah-tengah kuburan atau di kuburan atau di pasar, dua-duanya tidak boleh. Kenapa? Karena itu benar. Jadi pada intinya buang hajat di tempat umum itu hukumnya haram, termasuk di pasar juga. Karena ada juga sebagian orang yang jahat, ya, karena dia, ya, dengki, cemburu, hasad dengan teman sebelahnya mungkin lebih laris dagangannya, dikasihnya tai dia. Iya, dikasihnya tai, Pak. Tempat dagangannya orang lagi busuk itu, ya. Akhirnya orang ada ini ayo busuknya bisa kayak ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang mengambil Pak, ya. Yang kelima. Tujuh. Tidak, maksudnya pembahasan. Kalau yang ini hadisnya. Pembahasan yang kelima. Qala al-musannif rahimahullah al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, yang kelima, yang tadi yang diharapkan, ya, sekarang yang dimaksudkan. Ma yukrahu fi'lu lil mutahallim, apa saja yang dimaksudkan bagi orang yang buang hajat, orang yang kencing atau berak itu biarkan. Yang pertama, yang makruh lebih baik. Kalau makruh ini apa beda dengan haram, Pak? Dalam ilmu fikih, kalau makruh, ya, orang yang melakukannya tidak berdosa. Namun kalau dia tinggalkan, dia dapat pahala. Kalau haram, ya, kalau dia lakukan berdosa, dia jangan diucapkan dia berpahala. Apa saja yang dimakruhkan, Pak? Yang pertama, yukrahu hala qada'il hajati istighfaru wa haqqir rih. Ya, makruh hukumnya ketika buang air hajat, buang hajat atau buang air itu menghadap ke tempat ataupun arah angin bila hail tanpa ada pembatas, seperti kencing, Pak.
angin bisa menembus ke arah kita. Kita kencing pula ke arah angin berembus. Kenapa? Alasannya ini. Di Allah yang tadal bau ilaih. Karena dikhawatirkan air kencing itu akan yang mengarah terkencing ke arahnya. Dia akan terkena cipratan percikan air kencing. Ini kalau zaman dahulu ini Pak ya. Karena zaman dulu seperti yang kita sampaikan dulu rumah WC ya. Dan di alam itu Pak angin besar gitu ya di padang pasir itu. Jadi kalau ada orang kencing, angin lagi mengarah kepadanya, jangan dulu dari tempat lain dulu ya. Nanti kenapa? Angin akan membawa percikan kencing itu mengarah kepada mana setiap kali. Ini makruh hukumnya. Kemudian yang kedua, wa yukrahu kalamu, makruh hukumnya berbicara. Jadi kalau kita sedang kencing Pak, jangan berbicara, makruh. Tapi kalau berbicara juga memang tidak haram dan dosa. Tapi kalau kita tinggalkan, ngomong kita rugi mendapat pahala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, ada seorang laki-laki lewat, Nabi lagi kencing. Fasallama alaihi. Lantas kemudian laki-laki itu mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi Nabi lagi kencing ini, falam yarudda alaihi. Nabi tidak menjawab, diam dia. Kenapa? Karena waktu kencing dimakruhkan untuk ngomong, walaupun dia salam. Ya. Berdasarkan hadis ini, makruh hukumnya apa? Berbicara ketika buang air. Berak atau kencing, dulunya ya makruh. Kemudian yang ketiga, wa yukrahu an yaqula fi syaqqin wa nahwihi. Makruh hukumnya seseorang kencing di lubang dan yang semacamnya, ada di lubang ya, jangan kita kencing di lubang. Lihat hadis Qatadah an Abdullah bin Sarjis, berdasarkan hadis dari Qatadah dari Abdullah bin Sarjis, Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a yubala fil hujr. Nabi melarang orang kencing di lubang. Qila li Qatadah, ditanya Qatadah, fama balul hujr, kenapa dilarang gitu? Kenapa kita dilarang di kencing di lubang? Berkata Qatadah menjawab, yuqalu innaha masakinul jin. Ada yang mengatakan lubang itu adalah tempat kediaman jin. Jadi hadis dari Imam Abu Dawud dan lain-lain. Jadi ini alasannya Pak, kenapa nggak boleh kita kencing sembarang kencing? Tempat-tempat lubang disemprot juga ada di Pak. Boleh jadi itu adalah tempat kediaman jin. Kemudian apa lagi sebabnya? Wali annahu la yamna'u ayyakuna fi hayawan. Karena tidak aman dia itu. Boleh jadi dalam lubang itu ada hewan. Fayudhihi, maka dia akan mengganggu hewan itu, ya. Maka hewan itu akan kebanjiran atau datang tsunami katanya. Ini tsunami dari mana ini katanya? Nah, jadi jangan sampai kita menjadi bencana bagi hewan, ya. Karena lubang itu biasanya tempat sarangnya semut. Nanti semutnya kewalahan ya, terpaksa buat sarang baru karena sudah terbanjiri dengan kencing itu. Makanya awal yang perlu masalah jin atau tempat itu adalah tempatnya jin gitu ya. Fayudhihim, lantas kita mengganggu jin. Kemudian yang keberapa lagi Pak? Yang keempat, wa yukrahu an yadkhula khala'a bi syai'in fi dzikrullah illa lil hajah. Makruh hukumnya masuk WC membawa sesuatu yang ada tulisan Allahnya, kecuali ada kepentingannya, ada alasannya. Lianna Nabi sallallahu, kenapa alasannya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala khala wa khatamahu. Kalau beliau masuk ke dalam WC, beliau meletakkan di luar cincinnya, karena cincin Nabi itu ada tulisan Allahnya. Rasulullah ada Allah. Hadis ini sahih dari Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Tapi kata beliau, amma indal hajati wa darurati fala ba'sa. Tapi kalau seandainya ada kepentingan ada hajat dan daruratnya, maka tidak apa-apa. Seperti contohnya kata beliau, kal hajati ila dukhuli min awraqin dahliyah, seperti kita harus yang membawa ke dalam WC itu
kalau mata uang kita itu ada tulisan Allahnya. Kalau orang Indonesia tidak ada, Pak, ya. Tapi kalau orang Arab biasanya Riyadhus Shalihin ada tulisan Allahnya. Maka karena darurat harus dibawa karena ditinggal dari orang lain. Nah, ini mantap nih dari orang lain dulu kita. Maka boleh kita bawa. Fa'innahu kalau seandainya intar kalau dia tinggalkan uang itu kharijan di luar kanat qurban lisarqa binisyan, maka akan menyebabkan pencurian atau dia lupa, ya, sehingga dia rugi gitu. Boleh, Pak, karena ada kepentingannya. Amal mushaf, adapun mushaf Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini, bagi dahulu orang berfirman maka haram hukumnya dibawa masuk WC. Sawa'un kana dhahiran aw khafiyan, baik itu dibawa masuk WC atau disembunyikan masuk tas atau apa lagi. Li'annahu kalamullah, Al-Quran adalah kalam Allah, yang adalah perkataan Allah, firman Allah, wa huwa asyraful kalam, dan Al-Quran itu adalah yang perkataan yang paling mulia. Wadukhul khala, kalau dimasuk ke dalam WC, kalau kita bawa masuk dalam WC, bihi Al-Quran itu ya, bihi ta'udun dan itu adalah jenis penghinaan, perendahan terhadap Al-Quran. Kalau Al-Quran kata tulis kita, ya, jangan kita bawa masuk, tinggalkan di luar. Karena insya Allah jarang orang yang membeli Al-Quran. Kalau duit tinggal mau cepat, tapi Al-Quran dengan dikasih agak berat kalau ya menerimanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kita selesai membahas bab yang kedua tentang masalah adab buang air besar. Baik, kita dengan waktu Pak Ibu mungkin kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini.